So, man, jadi gue kebagian di podcast episode kali ini. Gue mau bahas Liverpool, bro. Jadi gue nggak sendiri gue bahasnya. Gue kedatangan tamu dari Lambe Liverpool, Twitter Lambe Liverpool, Mas Wildan. Kita undang langsung bintang utamanya. Headpiece, rumahnya fans sepak bola. So, gue kebagian bahas episode kali ini. Jadi gue nggak sendiri. Di episode kali ini gue coba mau bahas Liverpool as usual, bro. Terkait kok beda performance-nya Liverpool pada saat mereka main di UCL sama di IPL gitu kan ya. Atau jangan-jangan Liverpool sengaja fokusnya di UCL gitu ya. Kali ini gue akan kedatangan tamu dari Lambe Liverpool, @Lambe Liverpool, Liverpool, if I'm not mistaken, Mas Wildan. Silakan Mas Wildan, monggo. Halo, thank you. Selamat malam semuanya. Makasih banyak nih udah diundang. Right, so our pleasure. Thank you juga sudah hadir di episode kali ini. Jadi gue mencoba untuk menjadi seorang yang netral kali ini di episode kali ini gitu ya. Jadi kalau kita lihat nih bro, Liverpool kan berhasil meraih 5 kemenangan lah ya, 5 wins dari 6 matches di UCL gitu ya, dan juga Liverpool juga kasih kekalahan perdana ke Napoli gitu yang tampil amazing di UCL di fase grup gitu ya. Bahkan kalau kita lihat juga Mo Salah menjadi top skor sementara di UCL musim ini dengan total 7 goals gitu ya. Nah, ini sangat jomplang. Kalau kita ngelihat Liverpool di IPL, jarak Liverpool ke peringkat 1 Arsenal itu 15 poin gitu ya. Bahkan Liverpool dekat dengan zona degradasi dengan selisih 7 poin gitu ya. Nah, menurut lo sendiri gitu ya sebagai fans Liverpool gitu ya, faktor apa sih yang membuat pemain-pemain kita, pemain Liverpool gitu ya, lebih termotivate mainnya di UCL ketimbang IPL, ataupun ada hal-hal yang lain menurut lo sendiri? Mungkin ya, salah satunya menurut gue mungkin dari historis ya. DNA-nya ya, Eropa ya. Dari berapa kali masuk final, lupa gue. Udah 6 kali juara. Yang terakhir di Madrid kan. Betul. Sebenarnya ini bukan yang pertama ketika Liverpool lagi jelek di Liga, terus bagus di UCL-nya. 2 musim lalu lah. Pas Virgil van Dijk cedera itu kan, itu di UCL-nya lumayan. Tanpa Van Dijk dari grup bisa nyampe 8 besar kalau nggak salah. Itu Liverpool kalah lawan Atletico ya kalau nggak salah ya. Real Madrid. Oh, Real Madrid benar. Benar di 8 besarnya kalah lawan Real Madrid ya. Iya. Oke. Nah, terus gimana? Yang pertama, terus mungkin dari faktor lawan juga ya, faktor lawan di fase grup. Ajax, Rangers, mungkin itu yang ya masih di bawah rata-rata lah. Yang paham. Napoli itu sih menurut gue. Jadi kalau kita ngelihat lagi ya, ini termasuk gue sebenarnya di Twitter gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat juga banyak juga fans Liverpool itu mulai terbagi menjadi 2 kubu ya. Ini orang yang fans yang pengen Klopp bertahan sama fans yang pengen Klopp cabut gitu ya. I mean, don't get me wrong gitu ya. Klopp punya sejarah. Ya Klopp is a legend lah for Liverpool gitu ya. Don't get me wrong gitu ya. Dan juga faktanya juga kalau kita ngelihat Klopp ini ya you know lah, kita nonton Liverpool gitu ya, dan juga Klopp banyak miss di misalnya let's say di starting line up ataupun di subs-nya juga, tapi kita nggak bisa memungkirin juga kalau Liverpool saat ini dilanda badai cedera gitu ya. Nah, apakah kalau lu lihat sendiri gitu ya, apakah lu setuju kalau misalnya Liverpool terus-terusan nih, misalnya let's say terus-terusan ya mendapatkan hasil yang buruk, apakah memecat Klopp adalah solusi yang terbaik? Bingung gue. Oke, gini. Kalau misalnya kan sekarang banyak yang cedera nih, pilar-pilar pemain inti. Gue rasa harus dikasih kesempatan dulu sampai pemain-pemain inti ini sembuh lah.
biar bisa membantu mengangkat tim ini lagi. Kalau Mhm. misalnya udah sembuh semua nih, udah bisa main lagi. Kalau masih juga hasil buruk masih berdatangan terus-menerus, ya bukan nggak mungkin sih bakal dipecat atau mungkin ngundurin diri ya di akhir musim. Soalnya seingat gue Klopp nggak pernah dipecat sih, selalu mengundurkan diri. Right. Jadi gua tuh juga termasuk salah satu fans yang seneng pas kalau kemarin signing kontrak gitu ya. Tapi menurut gua agak apa ya, agak nggak masuk akal, men. Maksudnya tuh kita di Liverpool di musim lalu itu bisa gila-gilaan dan dalam one slap gitu ya, langsung down-nya tuh gila-gilaan juga gitu kan. Iya kan? Oke lah, kita nggak bisa memungkiri juga kan kalau banyak badai cedera, kemudian Iya. jadwalnya juga kurang mendukung, ya nggak sih? Terus Apalagi di Piala apalagi Dunia nih. yes, dan juga pemain-pemain kita juga mulai aging, mulai tua gitu kan, yang mulai berumur dan mereka sudah mendapatkan gelar semuanya. Nah, apakah itu apa ya? Apakah mereka cukup puas? Apakah pemain Liverpool itu sudah cukup puas? Jadi ya gue mau ngejar apa lagi di sini gitu kan? Mungkin Ya ya, nggak sih, mungkin. atau gimana? Mungkin ya. Untuk ya mungkin beberapa pemain udah merasa gue udah dapetin segala macam trofi di sini. Terus juga beberapa pemain juga nggak punya pemain pelapis untuk jadi nggak bisa menampilkan rasa berkompetisi buat dirinya gitu loh. Rasa berkompetisinya nggak ada, merasa nggak ada Betul. yang tersaingi. Jadi gue mau main jelek, gue mau main ancur-ancuran, gue tetap main kok, gue tetap starter. Nah, kita lawan Liverpool lawan Real Madrid nih. Nah, tangannya Hamid Altintop bau itu. Jadi gimana nih, kita fokus Liverpool should be focus on UCL aja, atau lo sebagai fans Liverpool masih ngarep apa ya, let's say top 4, top 2 atau even juara di EPL atau gimana? Peringkat 4 aja udah Harus dengan banget kondisi sih. sekarang ya. Iya, Peringkat iya, 4 iya. sama peringkat 1 jaraknya udah jauh banget. Sulit. Yes, apalagi ya kalau kita mau bandingin pas musim lalu kita ketinggalan 15 poin Ya, lawan City ya, karena kita Liverpool mepet kan. Nah, ini saat ini ketinggalan 15 poin juga nih gitu kan. Tapi saingannya banyak, Bro. Arsenal, iya. Itu dia Newcastle dan segala macam sekarang. saingan udah mulai pada bangkit dan berbenah lah, terutama Newcastle. Yes. Gitu. Kalau lo sendiri lihat lawan Real Madrid ini gimana? Ini blessing in disguise atau apa nih? Kebetulan Karena kan kalau misalnya Liverpool seandainya menang lawan Real Madrid, Iya. ini kemungkinan juaranya besar nih. Soalnya riwayat di Liga Champions yang ngalahin Real Madrid selalu juara ya. Yes. Dan Liverpool itu main di Anfield duluan. Iya. Nah, Sebagai runner up soalnya. Liverpool di babak 16 besar ketika dia main di Anfield duluan itu nggak pernah kalah. Oh, gitu Sejarahnya ya? seperti itu. Oh iya. Menurut lo gimana lo lawan Real Madrid? Kalau kita dengan skuad yang ada seperti apa? Kalau kita nambah pemain di Januari transfer window seperti apa? Ini kan kebetulan mainnya bulan Februari ini ya. Betul. Tanggal 14. Piala Dunia udah selesai. Kebetulan pemain Liverpool yang ke Piala Dunia sedikit. Iya. Anggaplah yang balik dari Piala Dunia nggak ada cedera ya, semoga ya. Amin. Terus kalau untuk gimana tuh? kalau menambah pemain Januari ya, Impossible. dikit peluangnya bisa datengin beli pemain ya Januari. Yes. Meskipun rumor-rumornya bakal datengin pemain Januari, tapi ya semoga bener buat posisi gelandang. Nah, karena bulan Januari, ini pemain yang cedera ini yang sekarang nih, mudah-mudahan udah pada pulih semua. Kalau udah pada pulih semua, udah bisa full team. Kalau untuk leg pertama sih harusnya bisa ngelawan, bisa mempersulit lah Real Madrid. Right. Sebenarnya kalau dengan skuad sekarang ya, apalagi di main midfielder ya, gue doubt sih sebenarnya ngelawan Valverde, ngelawan Aurelien Tchouameni, ngelawan Modric. Sebenarnya gue doubt gitu. At least kalau misalnya kan kita buat Liverpool banyak pemain cedera, Keita out lagi gitu kan ya, Ox dan segala macam ya apa yang mau diharapin gitu kan ya. At least dua pemain tengah, I don't know, itu harusnya bisa
gitu ya. Tapi kalau dengan pemain tengah saat ini gitu ya, kalau kita lihat kan Fabinho menurut lo gimana? Kan lumayan nih sekarang. Penurun drop performance-nya kan lumayan gitu kan. Praktis Parah cuma banget. Thiago di tengah. Ditambah Elliot, sorry. Elliot pun masih youngsters kan hitungannya. Jadi harusnya kalau dengan pemain saat ini sulit, bro. Most impossible menurut gue. Elliot juga masih muda banget, masih ngarep dia konsisten tiap match juga nggak bisa banget. Sulit. Yes. Paling di tengah untuk sekarang ya, Thiago, Fabinho, Elliot, atau Thiago, Henderson, Elliot. Henderson di number 6. Gantian sama Fabinho. Iya. Kalau kan cadangan Fabinho yang murni gelandang bertahan, siapa? Nggak ada. Paling Stefan Bajcetic, yakin mau pasang dia. Iya juga. Nah, again, striker Darwin Núñez itu menjadi sorotan, men. Kalau kita bahas ke striker juga gitu ya. Banyak yang bilang flop signing of the season gitu ya. Padahal kalau kita lihat golnya dibandingin Gabriel Jesus juga bagusan Núñez gitu kan anyway gitu ya. Nah, menurut lo kompetisi ya. Betul. Nah, menurut lo si Núñez ini masih bisa berkembang nggak sih? Jadi ada seorang yang nge-tweet kalau sebenarnya bukan salah Núñez, tapi salah yang beli Núñez pas kapan itu ya, pas match di IPL ke 8-9 pas Liverpool lagi hancur-hancurnya saat itu kan ya. Tapi menurut sendiri sebagai seorang fans yang ngelihat Darwin Núñez point of view gitu ya, ini masih ada kesempatan berkembang nggak sih, atau malah jadi potensi seperti Andy Carroll, Ricky Lambert atau semacamnya? Gini. Dia itu kan baru dibeli musim ini ya. Dia ikut rangkaian pramusim sebagian penuh. Pas pramusim lawan Leipzig cetak hat-trick atau 4 gol, lupa. Betul. Pas debut lawan Fulham dari bench, 1 gol 1 assist. Lawan City? Lawan City ya. Community Shield 1 gol. Gua lihat dari situ, nih udah mulai bisa nyetel lah pelan-pelan. Kejadian lawan Crystal Palace, nanduk Joachim Andersen, kartu merah. Suspend 3 pertandingan. Yes. Itu yang menghambat dia buat adaptasi secara langsung ke timnya. Itu yang bikin terhambat. Walaupun sekarang ya udah mulai bisa lah. Udah mulai nyatu sama tim lah. Apalagi rumornya kan dia nggak bisa bahasa Inggris. Iya. Sebenarnya masalahnya adalah media sih, menurut gue. Dalam artian gini, Núñez itu terlalu dibanding-bandingin dengan Erling Haaland. Pasti. Yang saat ini juga kompetensi atau skill set-nya itu juga berbeda, Pak. Iya nggak sih? Iya. Núñez itu, ya Haaland sudah kemana-mana gitu, sudah proven gitu kan ya. Iya. Sedangkan Núñez baru dibeli dari Benfica. Iya. Dan ini agak nggak apple to apple. Iya. Sekarang gini deh, Erling Haaland itu kan di Dortmund udah lumayan ya. Udah beberapa musim. Gila, Pak. Bukan lumayan lagi. Gila. Debutnya waktu itu di Dortmund langsung hat-trick coba. Yes, hat-trick. Tapi yang gue lihat ya, Darwin ini pas sejak dibeli dari Almeria kalau nggak salah, dibeli sama Benfica dari Almeria, dari divisi 2 Liga Spanyol. Itu Benfica kan juga belinya lumayan, sekitar 20-an. Buat ukuran klub-klub Portugal gitu kan lumayan. Tapi pas di Benfica itu kan grafiknya Núñez dari jumlah gol tuh meningkat dari yang musim lalu itu cuma berapa belas gol, terus musim berikutnya top skor kan. Bikin gol juga lawan Liverpool, merepotin. Dan memang menurut gue is about matter of time sih. Dalam artian Liverpool kan sebelumnya kan belum punya new striker number 9 gitu ya. Di striker yang nomor 9 seperti itu kan ya. Ya Mane dari left flank dia dipaksain untuk jadi central forward gitu ya, dan ya work well gitu ya. Dan mungkin ini adaptasinya Liverpool, adaptasi antara keduanya gitu. Either Núñez ke Liverpool ataupun Liverpool ke Núñez gitu ya. Ya satu tim sih yang harus bisa mengadaptasi gayanya Núñez, harus lebih banyak supply ke dia. Yes. Nah, kalau kita ngelihat sesuatu lebih besar lagi,
sebenarnya masalah Liverpool ini kan kita sudah bisa bicara tadi soal lack of investment misalnya ataupun bahas pemain-pemain yang sudah pada aging. Sebenarnya ada di mana sih Pak Mas Wildan? Maksudnya tuh kayak nggak ada connection antar player, antar departemen gitu ya. Sebenarnya kalau lu ya kita susah mengandai-andai. Lu sendiri ngeliat masalah terbesar itu di mana sih saat ini? Bingung. Apa ya? Bingung. itu ya mungkin gaya bermainnya klub udah kebaca, tapi kan beberapa pertandingan terakhir klub udah mulai nggak kepala batu lagi, udah mulai berubah secara teknikal ya. Walaupun ya masih belum berhasil 100%. Menurut gue dari situ sih udah langkah yang bagus. Tapi ya butuh waktu. Harus ditunggu sampai semua pemainnya balik lagi sih. Ya. Nah, kalau kita bisa bilang Liverpool, kalau kita balik ke Big Six ya di PL, Liverpool tuh salah satu klub yang punya bench yang terjelek di musim ini kalau kita bandingin dengan Big Six yang lainnya gitu ya. Setuju. Ya kan? Kalau lu bisa ngelihat ya, realistically gitu ya, Liverpool kira-kira beli siapa sih kalau ditransfer Januari realistically? Departemen yang mana yang harus diisi? Yang seperti lo bilang tadi kan butuh saing, butuh pemain saing gitu ya. Nah, departemen yang mana dan pemainnya siapa menurut lo? Yang pertama sih menurut gue posisinya Fabinho ya, murni gelandang bertahan. Yes. Kalau untuk nama sih gue belum tahu banyak ya, tapi yang dirumorkan itu Ibrahima Sangare dari PSV. Terus sama satu lagi pemain sayap namanya Cody Gakpo juga dari PSV, itu lagi bagus. Terus juga kabarnya rumor terakhir mau beli pemain Napoli itu namanya susah, Kvaratskhelia itu. Nah, iya. Itu di left flank ya. Left flanknya itu ya. Menurut gue malah kalau left flank harusnya sudah cukup. Gue setuju kalau kita harus ngisi di nomor 6 dan juga satu lagi kreatif midfielder yang punya physical attributes yang oke, gitu kan. Posisi terus nomor 10 either 10 atau ya 10-8 lah. Dan gue setuju kalau Joel Matip sama Joel Matip namanya, Joel Matip sama Joe Gomez itu dijual. Dan diganti 2 new defender seperti itu. Ataupun lo ngeliat nggak sih kalau si Trent Alexander-Arnold ini sebenarnya bisa diplot sebagai midfielder? Harusnya dengan passing range-nya dia dan segala macam itu kan gila banget ya, Mas Wildan ya. Kalau Trent passing dan ya. Atribut menyerangnya keren. Yes. Dan kalau kita when it comes to defending, wah. Question mark di situ. Dan kita nggak bisa rely on at least belum bisa rely on sama Calvin Ramsey saat ini ya kan. Right back menurut lo gimana? Perlu nggak perlu? Calvin itu kan sebelumnya gara-gara cedera juga kan, baru bisa main kemarin ya. Iya. Dia pramusim nggak ikut. Betul. Nah, Calvin itu young player of the season kemarin di Liga Scotland. Menurut gue sih dia harus dikasih kesempatan dulu. Liverpool berani jual Neko demi dia kok. Right. Berarti kan mungkin Klopp melihat sesuatu nih dari Ramsey. Right. Betul. So, IPL top 4, UCL. Kalau di Anfield sih gue masih yakin ya, tapi kalau di Bernabeu nih tandangnya sulit sih. Jadi menang atau enggak? Lolos nggak? Leg pertama kalau full tim harusnya bisa menang. Jadi lolos ke 8 besar ya? Ya semoga lah. 50-50. Oke, thank you Mas Wildan sudah hadir di podcast kita. Jadi kalau kalian belum follow akun Twitter Lambe Liverpool, silakan follow karena Lambe Liverpool ini lumayan lama, salah satu akun terlama juga gitu ya di Twitter gitu kan ya. Jadi worth a follow. Oke, thank you. Gua dengan Kevin kita lanjut dengan
episode berikutnya. Thank you Mas Kevin. Thank you Mas Dan. Baru pertama kali nih diundang. Thank you. Oke, siap. Jangan lupa like and subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload, teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Setteaser. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya, Bro ya.